31, kalau saudara baca Ibrani pasal 11 itu mencatat parade pahlawan-pahlawan iman. Disebut nama mereka siapa saja. Dari Habel, Abraham. Tidak heran kalau Abraham kan disebut bahwa orang percaya, bapak segala orang beriman. Tetapi ada satu nama. Nama ini dimasukkan dalam daftar tokoh-tokoh iman. Dan Alkitab mengatakan begini dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu. Secara terus terang Alkitab mengatakan siapa Rahab. Dan Alkitab menjelaskan Rahab, perempuan sundal itu. Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Rahab menyambut pengintai-pengintai itu dengan ramah. Rahab bersikap ramah. Itu sebabnya kalau saudara lihat nama Rahab masuk dalam daftar, dalam list tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman. Kalau disebut Abraham tidak heran kalau dia masuk dalam daftar tokoh iman. Kalau disebut juga namanya, saudara baca Ibrani pasal 11, Musa. Disebut Ishak, Yakub, Daniel, Gideon. Siapa lagi saudara bisa lihat? Dan itu adalah sesuatu yang semestinya. Karena mereka adalah benar-benar pahlawan-pahlawan iman. Tetapi kalau nama Rahab dimasukkan dalam daftar tokoh-tokoh iman, tentu ada alasannya. Dan ternyata alasannya karena iman. Maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama orang durhaka. Kenapa? Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan ramah, dengan baik. Iman dari seorang Rahab dia tunjukkan dan dia buktikan lewat keramah-tamahan. Mengapa kita harus ramah? Mengapa kita orang Kristen harus berlaku ramah? Keramahan berkaitan atau berhubungan erat dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Bahkan kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 1, di situ kan menulis daftar silsilah raja-raja Israel sampai kepada Yesus Kristus, Raja segala raja. Nama Rahab juga tertera di sana. Bahkan ternyata Rahab itu menikah dengan Salmon dan anak mereka adalah Boaz. Boaz kemudian menikah dengan Ruth, lahirkan Obed. Obed adalah opa dari Daud, karena Obed memperanakan Isai, ayah Daud. Kalau saudara baca dalam daftar silsilah Yesus Kristus, ada 4 orang wanita yang punya latar belakang tidak baik, tapi mereka masuk dalam daftar. Kenapa? Karena mereka beriman, karena mereka punya kepercayaan kepada Allah Yehova. Termasuk Rahab, dia punya iman, dan imannya ditunjukkan lewat keramahan. Tamar ini adalah anak mantu dari Yehuda. Dan kalau saudara bisa lihat kisahnya, ceritanya dalam Kejadian pasal 37-38, siapa sesungguhnya itu Tamar. Lalu jelas kita katakan seorang perempuan sundal, seorang pelacur. Ruth perempuan Moab dan Batsheba.
Dalam Yosua pasal 2 ayat 12 dan 13, ini apa yang dikatakan oleh Rahab sendiri kepada dua pengintai yang disambut dengan baik, dengan ramah oleh Rahab. Yosua pasal 2 ayat 12 dan 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kami juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargamu, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Karena keramah tamahan Rahab, karena dia menyambut dua pengintai itu dengan baik dan ramah. Dan benar, ketika kota Yeriko dihancurkan, temboknya dirobohkan, orang-orangnya dibinasakan, hanya Rahab dan keluarganya yang tidak dibinasakan, yang tidak dibunuh, selamat. Kenapa? Karena Rahab berlaku ramah. Kita disebut ada orang yang percaya, orang yang beriman. Tetapi biarlah iman kita, kepercayaan kita dibarengi dan disertai dengan perbuatan ramah. Yakobus juga menulis tentang Rahab dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25. Yakobus pasal 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jelas bahwa Rahab punya iman. Rahab memiliki iman. Tetapi iman Rahab adalah iman yang dibarengi dengan perbuatan. Jangan sampai kita disebut orang beriman, kita disebut orang Kristen, orang yang percaya, tetapi iman dan kepercayaan kita tidak disertai dengan perbuatan. Rahab menjadi contoh bagi kita. Dia tunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Dan imannya itu ditunjukkan dan diperlihatkan lewat sikapnya, lewat perbuatannya yang ramah. Dalam Yakobus pasal 2, saudara bisa lihat dan membaca di sana, kalau kita punya iman tanpa perbuatan, maka iman kita adalah iman yang mati. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan sampai kita dikatakan orang beriman, tetapi karena iman kita tidak disertai perbuatan, maka masuk dalam kategori iman yang mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita punya iman tapi tanpa perbuatan, maka Alkitab katakan iman kita adalah iman yang kosong, iman yang nol, bahkan nol besar. Kalau dalam salinan lama katakan iman yang sia-sia, iman yang tidak berguna. Iman kita tidak bermanfaat kalau hanya punya iman tanpa ditunjukkan lewat perbuatan. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama
melakukan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ketika iman kita sertai dengan tindakan, dengan perbuatan, maka dikatakan iman kita menjadi sempurna. Ditegaskan lagi di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau saudara melihat orang yang mati, orang yang meninggal, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Demikian juga dengan orang yang beriman, tapi tanpa pernah bertindak. Dia sama seperti orang yang mati, orang yang terbujur, tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau iman kita sertai, kita barengi, kita imbangi dengan perbuatan, maka iman kita adalah iman yang hidup, iman yang berisi, iman yang sempurna. Rahab ditulis sebagai contoh. Ditunjukkan imannya. Walaupun dia bukan orang Israel, bahkan latar belakangnya adalah seorang perempuan surga, seorang pelacur, tidak baik. Tetapi dia tunjukkan orang yang beriman adalah orang yang menyertai imannya dengan perbuatannya. Dan perbuatan Rahab adalah sikapnya yang ramah. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus ramah? Karena sikap ramah atau berlaku ramah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang murah hati. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain. Saya baca sekali lagi dalam terjemahan. Hendaklah kamu murah hati di antara sama sendiri. Terjemahan lama menulis murah hati. Hendaklah kamu ramah, dan ramah itu identik, ramah itu sama dengan murah hati. Orang yang ramah adalah orang yang murah hati. Kalau kita makan di suatu tempat, kalau dikatakan, wah, tempat makan tersebut murah meriah, baik, enak gitu, tidak menguras kantong, atau murah senyum. Tetapi yang utama adalah murah hati. Murah hati identik dengan keramah tamahan. Kalau saudara lihat buah roh, maka salah satunya adalah kemurahan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Yang kelima, kemurahan hati. Kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus berlaku ramah dan murah hati. Karena itu dua hal yang sama, dua hal yang identik. Yesus berkhotbah di atas bukit, dan dari 8 atau 9
ucapan kalimat berbahagia yang dikhotbahkan langsung oleh Yesus di atas bukit sabda bahagia. Setengah di antaranya, 4 di antaranya berkaitan dengan hati, berhubungan dengan hati. Berbahagialah orang, segala orang yang rendah hatinya, terjemahan lama. Kalau terjemahan yang kita bagikan, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Terjemahan lama lebih tepat, berbahagialah segala orang yang rendah hati, rendah hati. Yang pertama, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka yang mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada 8 kalimat bahagia yang dikhotbahkan oleh Yesus. Setengah di antaranya, separuh, 4 di antaranya berhubungan dengan hati. Termasuk di dalamnya, berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita ke Israel, kita akan dibawa ke satu bukit yang namanya Bukit Beatitudes atau Bukit Sabda Bahagia. Di situ ada sebuah bangunan gereja bersegi 8. Dan guide itu akan menjelaskan bahwa kenapa gereja itu dibangun segi 8. Karena ada 8 kalimat, 8 ucapan, 8 kata berbahagia yang dikhotbahkan oleh Yesus di sana. Gereja itu dibangun pada zaman Kaisar Konstantin di abad yang ketiga. Tapi kemudian di abad yang ke-7 itu dihancurkan oleh tentara Islam, tentara Persia. Tetapi kemudian sekitar tahun 1936 sampai 1938 dibangun lagi oleh seorang arsitektur dari Italia, Antonio Barbucci. Dan sampai sekarang situs sejarah itu dijaga oleh Ordo Fransiskan. Bentuknya segi 8 gereja itu. Karena berdasarkan khotbah Yesus, 8 ucapan berbahagia. Tetapi 4 di antaranya, separuh di antaranya berhubungan dengan hati. Mengapa orang Kristen dikatakan harus ramah? Pertama, karena keramahan berhubungan erat dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Yang kedua, keramah tamahan itu identik dengan kemurahan hati. Orang yang ramah itu adalah orang yang murah hati. Kepada siapa kita harus berlaku ramah? Kepada siapa kita harus bersikap ramah? Tadi dijelaskan di Efesus pasal 4 ayat 32. Pertama, kepada sesama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita bersikap ramah kepada siapa? Kepada sesama. Kepada sesama rekan muslimah, kepada sesama jemaat Tuhan. Kita harus berlaku ramah di dalam keluarga. Kita harus bersikap ramah kepada tetangga-tetangga sekitar. Tadi sudah sekitar jam 3 kalau salah. Dari belakang rumah dan dari samping ada dua ibu tetangga kami di belakang. Mereka memanggil nama istri saya.
dari sebelah samping rumah, dari dapur. Rupanya yang saya orang Gorontalo. Tante. Lalu istri saya turun. Kenapa itu? Ini tante, ada pisang. Rupanya dia panen pisang. Dan memang tetangga sekitar itu sangat baik. Dan saya perhatikan karena istri saya sangat ramah kepada tetangga sekitar itu. Ada cara makan, sebagainya, dia suka kasih. Ini ibu dia ada berkat, ini di makanan Manado gitu ya, tapi yang halal lah. Dan mereka suka, karena sikap yang ramah, mereka suka kasih. Ada pisang, kadang-kadang ada makanan khas, sebenarnya orang Palembang. Tetapi itu kan yang diajarkan firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Karena keramataman itu salah satu identitas, salah satu KTP kekristenan kita. Kalau saudara punya KTP, kartu tanda pengenal, atau kalau saudara keluar negeri, saudara harus pakai tanda pengenal, paspor atau visa, untuk menunjukkan siapa saudara, dari mana saudara. Nah, KTP kita, pengenal kita, identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah keramataman kita. Ketika kita berlaku ramah, baik di dalam jemaat maupun di luar, pada tetangga-tetangga sekitar, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kerajaan Israel, dari raja yang pertama, Raja Saul, Raja Daud, kemudian Raja Salomo. Setelah Salomo, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Rehabeam. Pada zaman Raja Rehabeam, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan Israel 10 suku dan kerajaan Yehuda. Kenapa? Salah satu pemicunya, penyebabnya adalah Raja Rehabeam tidak berlaku ramah terhadap rakyatnya. Tua-tua Israel, penasehat-penasehat, orang-orang tua sudah memberikan advis, nasihat. Kamu harus berlaku ramah. Tetapi apa kata dari Rehabeam? Dulu Raja Salomo menangguhkan tanggungan berat kepada kami, ringankan tanggungan kami. Tetapi apa jawab dari Rehabeam? Aku akan tanggungkan lebih berat daripada ayahku, karena kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kalau ayahku mencambuk kalian dengan cambuk biasa, aku akan mencambuk kamu dengan cambuk yang berduri besi. Kalau saudara lihat dalam 2 Torik 10 ayat 7, 2 Torik pasal 10 yang ke-7, ini perkataan dari penasehat, dari orang-orang tua, tetapi tidak didengar, tidak digubris oleh Raja Rehabeam. 2 Torik 10 ayat 7, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nasihatnya dari dengar. Tua-tua penasihat sudah bilang, berlaku ramah terhadap rakyatmu. Tetapi tidak digubris, diacukan oleh Raja Rehabeam. Saudara baca, terpecah kerajaan Israel. Dan salah satu penyebabnya adalah karena Raja Rehabeam tidak berlaku ramah.
adalah salah satu aplikasi atau penjabaran dari kasih agape. Sudah baca 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati atau ramah. Jadi kalau kita punya kasih Tuhan, kasih Allah dalam hidup kita, penjabarannya adalah orang yang punya kasih Tuhan, satu dia sabar, yang kedua dia murah hati, dan seterusnya. Ada 9 aplikasi penerapan dari kasih agape. Yang kedua, saudara-saudara, kepada siapa kita berlaku ramah atau bersikap ramah? Yang pertama kepada sesama, yang kedua adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita harus berlaku ramah. Ayat pasal 22 ayat 21. Ayat pasal 22 21. Berlakulah ramah terhadap dia, terhadap Tuhan, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau beroleh keuntungan. Kepada siapa kita berlaku ramah? Bukan hanya kepada sesama, kepada saudaramu seiman, kepada tetanggamu, kepada keluargamu, kepada siapa saja kita bersikap ramah. Tetapi yang kedua, kita pun berlaku ramah kepada siapa? Terhadap dia, kepada Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia, terhadap Tuhan, supaya engkau tentram. Terjemahan lama katakan supaya engkau selamat. Jangan kita marah-marah, saudara-saudara, pada Tuhan. Banyak orang Kristen yang ketika doanya tidak dijawab, ketika pergumulan yang berat sepertinya tidak ada jalan, lalu dia menyalahkan Tuhan, dia marah-marah sama Tuhan, dia tidak lagi berlaku ramah. Ada kalau kita berlaku ramah, supaya kita tentram, supaya kita selamat. Ada kisah saudara-saudara yang konon saudara di Ambon, di Om Yakob, dia biasa jemur cengkih. Cengkih yang basah itu harus dijemur. Dia taruh di halaman rumahnya. Di dalamnya seperti cuaca sekarang kan, tiba-tiba mendung, hujan pelan, hujan itu. Lalu dia masukkan cengkihnya. Hujan berhenti, terang benderang. Dikeluarin lagi cengkehnya. Gak lama mendung, hujan lagi. Berulang kali terjadi demikian. Marahlah Om Yakub ini sama Tuhan. Dia lihat ke atas. Tuhan Allah, kalau Tuhan Allah, saya bisa atur cuaca. Lebih baik Tuhan Allah turun dan beta yang naik, beta yang atur cuaca. Seketika itu Pilat menyambut. Itu benar karena saya tidak tahu. Tetapi dia marah-marah sama Tuhan. Dia komplain sama Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus berlaku ramah. Jangan marah-marah. Mengucap syukur. Bangsa Israel, karena mereka tidak berlaku ramah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Kita lihat dalam Bilangan 16 ayat 41. Bilangan 16 ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul, ayat 42, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Ayat 49, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Kenapa mereka mati kena tulah? Karena mereka bersungut-sungut. Karena bangsa Israel tidak berlaku ramah kepada Tuhan.
Dan Tuhan murka keluar baru. Dan waktu cepat, seketika 14.700 orang mati, dibinasakan oleh Tuhan karena mereka tidak berlaku. Dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-26, lalu berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Ketika kita marah-marah sama Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita tidak berlaku ramah kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan bukan hanya dengar pujian kita tadi. Ketika kita menyembah Tuhan dari hati dan mulut kita, Tuhan mendengar pujian dan penyembahan kita, ucapan syukur yang kita naikkan. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, ketika kita marah-marah, ketika kita tidak berlaku ramah kepada Tuhan, Tuhan pun dengar. Seperti sungut-sungut bangsa Israel. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa saya seperti yang kamu katakan di hadapanmu, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Dihukum oleh itu, dibinasakan oleh itu. Tetapi kalau kita berlaku ramah, maka kita akan tentram. Kalau kita berlaku ramah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi persoalan masalah, tetapi kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi tetap ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang berlaku ramah kepada Tuhan. Dia akan mendapatkan keuntungan. Kita ayat kata-kata. Dia akan mendapatkan ketenteraman. Dia akan selamat. Nah, lewat firman Tuhan pada sore hari ini, mengajar kepada kita semua sebagai orang percaya, mari berlaku dan bersikap ramah. Karena itu berkaitan dengan iman dan kepercayaan kita. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang murah hati. Berlakulah ramah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara muslim, dan berlakulah ramah kepada Tuhan, supaya engkau tentram, supaya engkau selamat. Jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Ganti sungut-sungutmu dengan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita ada sampai sekali ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tunggu kita berdiri. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.